Oke, kembali lagi dengan kapasitor touch. Nah, di sini adalah percobaan gagal saya, yaitu pembuatan neon sign. Yang pertama kali saya membuat neon sign, yaitu mulai dari pemasangan lampu LED-nya yang salah amburadul, masih belum bentuk ya. Bisa dilihat. Nah, ini sudah agak rapi. Sebelumnya, sebelum jadi seperti ini, bisa dilihat di foto yang di sebelah sini. Nah, bisa dari situ bahwa bentuknya malah nggak karu-karuan ya. Jadi masih pembelajaran, saya masih coba-coba yang di foto di sebelah sini. Nah, ini juga masih belum bagus ya, belum rapi. Dilihat dari lampu LED-nya belum nyatu, harusnya gabung ke sini. Terus ini E-nya sudah lumayan. Dan di bekas-bekas kaca akriliknya juga ada bekas putih-putihnya. Nah, ini akan saya matikan dulu untuk neon sign-nya. Nah, ini bisa dilihat bekas-bekas dari lem Koreanya, lem G-nya. Nah, ini sebelumnya saya menggunakan lem Korea yang KW ya, jadi tidak begitu rekat. Akhirnya saya menggunakannya terlalu banyak karena tidak langsung terekat antara akrilik pertama dan akrilik keduanya. Nah, ini akhirnya lemnya yang terlalu banyak membekas di akrilik putihnya, jadi putih-putih seperti ini. Dan pemasangan kabelnya pun juga saya sebelumnya salah, menggunakan kabelnya terlalu besar. Nah, ini kabel yang saya gunakan terlalu besar, akhirnya sering putus ya kabelnya. Nah, ini sudah saya solder. Nah, niatnya mau saya masukkan di sini, tapi karena kabelnya terlalu besar, ketika saya masukkan kabelnya putus karena tembaganya yang di sini terkelupas, tidak kuat nahan kabelnya yang terlalu besar. Ini pun juga masih banyak lampu-lampu LED yang belum rapet. Harusnya rapet biar lebih bagus lagi. Dan berikutnya saya beli kabel yang kecil. Nah, ketika saya beli kabel yang kecil, saya solder itu tidak bisa-bisa, timahnya ini tidak bisa lengket di kabelnya, tembaganya ini. Nah, akhirnya saya gunakan ini. Untung saya ada ini, yaitu cairan flux yang gunanya untuk mensolder, membantu mensolder di stainless, tembaga, kuningan, besi, nikel. Nah, biasanya saya gunakan untuk mensolder baterai. Jadi kalau ada cairan ini bisa memudahkan untuk mensoldernya. Nah, saya akan tunjukkan. Kalau tanpa ini, solderannya sangat jelek. Tidak bisa rekat ya solderannya. Nah, tidak bisa rekat solderannya. Jadi tidak bisa tersolder dengan baik. Nah, makanya saya berikan ini cairan ini. Ini sudah lubang ya. Ini kabelnya saya masukkan di sini biar terkena cairannya. Nah, kalau diberi cairan dia jadi mudah. Nah, timahnya jadi lengket ke kabelnya. Nah, bisa dilihat perbandingannya. Yang satunya kurang rekat timahnya, yang satunya sudah rekat. Rekat seluruh karena sudah tercairi dengan cairan dari fluknya. Nah, jadi ini saya buatkan lubang-lubang baru di sini. Yang padahal sudah saya siapkan lubang-lubangnya di sini. Lalu di sini saya sudah siapkan lubang untuk kabelnya, tapi ternyata malah perhitungan saya salah karena kabelnya, tembaganya yang ada di sini rusak karena kabelnya yang terlalu besar. Nah, dari sini saya bisa ambil pelajaran bahwa untuk kabelnya digunakan kabel yang kecil ya, jadi agar tidak merusak kuningan yang di dalamnya, karena setiap potongannya itu kan di garis hitam ini bisa dilihat. Jadi perpotongannya tiap neon flagnya itu di kabel hitam ini. Nah, ini. Jadi kalau ingin memotong di kabel hitam ada tanda strip hitamnya ini, baru neon flagnya bisa dipotong. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya E-nya itu tidak berbentuk ya. Bisa dilihat di foto saya yang tadi di sebelah sini. Nah,
E-nya ini kan tidak berbentuk. Nah ini saya potong karena sudah terlanjur dilem, karena tidak berbentuk saya ganti dengan saya model yang seperti ini. Nah, cuma ya ini nanti saya rapikan lagi kabelnya biar tidak terlihat ya, meskipun gini nanti akan saya perbaiki lagi dan nanti saya akan buat yang lebih bagus lagi. Selanjutnya akan ada proyek neon sign lagi, pembuatan neon sign dengan neon flag dan akrilik ya. Nah nanti akan saya tunjukkan setelah kabelnya saya rapikan. Ini kabelnya belum saya rapikan, masih morat-marit. Oke. Bekas dari lem Korea atau lem G, putih-putih di akrilik beningnya. Nah ini bisa dilihat, nah banyak sekali ya bekasnya, jadi agak jelek kalau misalkan lampunya nggak dinyalakan. Ini proses untuk perapian kabelnya. Nah setelah kabel dirapikan ternyata baru sadar tulisannya kebalik ya guys ya. Tulisannya jadi kebalik. Bukan jadi sih, emang salah. Ya mau gimana lagi, kita buat lagi yang baru. Bagi teman-teman yang sudah berhasil buat neon sign, bisa tulis di kolom komentar, kasih saran dan kritiknya ya teman-teman. Karena percobaan pertama membuat neon sign gagal, tulisannya kebalik, tidak rapi, hasilnya kurang maksimal, jadi harus buat lagi dari awal. Nah karena ini mau buat dari awal, teman-teman kasih saran dan kritik di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech. Bye bye.